ternyata ketutupan ini ya, ada antivirusnya. Oke, tema kita hari ini ya, anjing-anjingnya Anis menyalak dan menggonggong keras sekali. Pada nggak terima ya, kita omongin ya. Iya, pada nggak terima, pada bikin bukannya ke sini ya kan, masuk sini kalau nggak terima ngomong di sini ya, tambah muka ya. Kalau nggak terima ngomong di sini, nah, biar saya ajarin kamu, hei pendeta-pendeta, tata krama, beretika di dalam bergereja. Mau belajar sama saya. Edan iso ke pendeta-pendeta edan kabeh kok mata duitan kabeh. Ya, kamu belajar sama saya sini, tak ajari kamu tata krama. Ya, bergereja yang benar. Jangan kamu jemaat, kamu tipu daya. Pendeta GBDI, ya, pendeta Betel, sini kamu sini, tak ajari kamu. Jadi pendeta yang benar. Ya, belajar sama Nabi ke-26. Kamu jadi pendeta, cuma ngakali duitnya orang aja kok. Ya kan? Ngeri ya? Ngeri ya. Pendeta-pendeta pada nggak terima ya. Anda terima uang itu hak Anda, ya. Tetapi ketika Anda menerima uang yang menjadi hak Anda, ya, itu memang hak Anda. Nah, kalau nggak diterima tagih, tagih. Itu GKI, GKJ kan nggak dapat bagian tuh, tagih. Kenapa yang dapat cuma PGPI? Ayo pertanyaannya, kenapa yang dapat bagian cuma PGPI? Karena PGPI ketuanya anteknya Anies, ya kan, almarhum itu kan, anjingnya Anies kan. Termasuk Gilbert sekarang menjadi salah satu ketua di PGPI ya. Mau koreksi ya kalau saya salah. Karena PGPI itu antek-anteknya Anies. Anda sedang digiring untuk membela Anies. Gereja-gereja Pentakosta karismatik. Cuman untungnya tidak semua mendukung ya. Beberapa pendeta GPI terang-terangan ngomong ya, bahwa si Yakub Nahua itu terima duit 20 miliar. Nah, ini malah ada isu lagi. Ini isu ya, isu belum terbuktikan. Kalau yang tadi 20 miliar itu yang ngomong infonya A1 dari seorang orang dalamnya Rubin Adi, ya, yang ngomong. Nah, kalau ini masih isu. Katanya Gilbert pun terima uang cukup besar. Serem, serem saudaraku. Kalau pendeta-pendeta ini sudah dikuasai oleh orang-orang Islam ini persis kayak yang terjadi di Bizantin. Langsung khilafah Indonesia. Jangan main-main. Kemarin ada jawabannya, daripada kita bertengkar dengan umat Islam radikal kan lebih baik kita berbaik-baik. Iya. Bodoh. Tolol kalian pendeta, tolol kalian. Saya tunjukkan ya. Saya itu ini ada di mana ini ya? Pendeta tolol kalian yang katanya daripada bertengkar dengan Islam radikal dengan berbaikan dengan mereka. Mana ya? Sebentar ya. PGPI Anies
Ngeri, 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 ngeri. Hmm. Ini ya pendeta-pendeta ini ya, Anda sudah siap-siap untuk dijadikan domba sembelihan loh bagi khilafah, ya, dengan tipu daya mulut iblisnya si Anies Baswedan. Itu menandakan bahwa Roh Kudus di dalam gereja-gereja Pentakosta dan karismatik itu palsu. Ya, saya berbicara bersama Tuhan Yesus ini ya, dikira saya ngomong ngawur apa? Itu menunjukkan bahwa pendeta-pendeta ini Roh Kudusnya palsu, saudara. Karena Roh Kudus bicara sama saya bahwa kalian adalah pendeta-pendeta palsu. Kalian jual jemaatmu, kalian khianati jemaatmu demi uang. Ya, Roh Kudus, Yesus Kristus bicara kepada Nabi ke-26 ini bahwa Anda adalah pendeta-pendeta palsu. Anda adalah pendeta-pendeta rakus dan serakah dan tamak. Ngeri ya. Tinggalkan gereja-gereja ini. Ya. Kalau Anda ikut terkutuk. Anda akan ikut terkutuk. Ya. Serem, 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 serem. Anda berani-beraninya, Yakub Nahuai berani-beraninya mengatasnamakan Tuhan. Tuhan bicara bahwa Prabowo yang jadi presiden. Gundulmu peang. Tuhanmu iblis. Gundulmu peang, Tuhanmu iblis. Katanya meleset gitu kok. Kan iblis bapak segala pendusta. Berarti Tuhannya Yakub Nahuai iblis. Berdusta kan? Katanya presidennya kan Jokowi kan, bukan Prabowo kan? Berarti Tuhannya dia iblis. Kemudian dia mengatasnamakan Yesus. Ingat, Yesus berkata, di hari zaman ada orang menggunakan namaku. Ya kan? Ini nabi palsu. Menggunakan namaku. Ciri khas nabi palsu apa? Ulangan 18 berkata, kalau nubuatannya tidak digenapi. Ya si ini tadi, Yakub Nahuai ini. Ya kan? Yakub Nahuai ini. Wih, serem saudara. Serem. Bukannya bertobat malah menjadi ini ya. Pujian-pujiannya. Hell Anies Baswedan. Hell Anies Aswedan. Ngerti ya? Ngeri, 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 ngeri. Tinggalkan gereja-gereja ini ya. Anda terima uang, itu hak Anda. Karena memang itu pajaknya Anda. Tetapi ketika Anda terima yang menjadi hak Anda jawabannya harusnya adalah, terima kasih Anies, kamu telah memberikan apa yang menjadi hak kami. Bukannya malah, wah Anies ternyata selama ini baik, hati suci hatinya. Selama ini ternyata rumornya tidak baik tentang Anies. Enggak ya. Anies itu menggunakan kekerasan. Orang Arab satu ini menggunakan kebiadaban untuk mencapai tujuannya. Dan Anda tutup mata. Pendeta-pendeta tutup mata, Anies tutup mata. Bukan Anies yang melakukan. Tapi kan dia menikmati kan.
ya kan? Anda dibutakan. Lihat ya, saya tunjukkan kepada Anda nih. Jawabannya pendeta-pendeta ini kan sama Anies kan? Serem saudaraku kalau baca ini ya. Betapa biadabnya, saat ini adalah roh iblis yang ada di dalam pendeta-pendeta ini. Kita bisa lihat ya, Anies Baswedan domba kelu yang tidak menjawab fitnah anti-Kristen. Iya kan? Polarisasi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 5 tahun silam rupanya masih menyisakan luka bagi sebagian kalangan Kristiani tanah air. Harapan untuk menjadikan Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur Tionghoa dan Kristen pertama ibu kota melalui pilkada kandas. Bahkan Ahok terpleset tidak mengutip ayat suci Al-Quran yang bukan ranah keimanannya. Ya, akibatnya gubernur DKI Anies Baswedan yang tidak tahu menahu dengan fenomena itu ikut kena getah dan terseret dalam pusaran polarisasi politik identitas. Anies turut dicap intoleran, radikal, anti-Kristen, dan berbagai labeling rasis lainnya. Karena saat itu maju juga sebagai calon gubernur DKI Jakarta hingga terpilih menjadi gubernur DKI. Dalam sebuah kesempatan diskusi secara pribadi dengan penulis pada Maret 2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan komitmen dan posisinya terhadap toleransi dan kelompok minoritas. Anies menjelaskan beliau memilih tidak berbantah, tidak membantah labeling intoleran terhadap beliau dengan kata-kata karena akan disanggah dengan kata-kata pula. Namun kata beliau, biarkan fakta-fakta track record selama 4 tahun lebih memimpin DKI Jakarta menjawab labeling tersebut. Dalam sebuah nada tanya, Anies berkata langsung kepada penulis, tunjukkan apakah ada kebijakan saya selama menjabat gubernur DKI Jakarta yang diskriminatif. Sampai sekarang DKI Yasmin sama HKBP Philadelphia masih mangkrak ya. Jawaban Anies ini menjawabkan saya akan sebuah ayat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yang Yesaya 53:7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Bangsa juga ini orang ya. Yang nulis ini iblis juga nih. Dan seterusnya ya. Lihat ya. Penulis mengutip pernyataan Ketua Umum Gereja Pentakosta di Indonesia GPDI, Pendeta Dr. Johnny Beol, dalam musyawarah besar GPDI se-Indonesia. Pendeta Johnny Beol terpilih menjadi Ketua Umum GPDI. Di hadapan ribuan pendeta GPDI se-Indonesia menghadiri mubes Ketua Umum GPDI, Pendeta Johnny Beol menilai Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai pemimpin yang toleran. Johnny tak setuju jika Anies dianggap atau dilabeli sebagai sosok intoleran. Bangsat juga di Pendeta Johnny Beol ya. Saya doakan kamu Beol yang mejat-mejat gak berhenti-berhenti. Pernyataan Ketua Umum GPDI Pendeta Johnny Beol ini tentu merupakan statement yang sangat kredibel mengenai Anies karena diangkat oleh seorang pemimpin gereja di atas tingkat nasional. Anda tahu, Anies membiarkan kekerasan itu terjadi, ya. Seharusnya dia bisa menghentikannya, tapi dia memilih untuk membiarkannya. Itu adalah kejahatan. Pendeta-pendeta yang mendukung kejahatan itu terjadi, itu pendeta bajingan, bangsat, laknat kepala, bajingan, asu. Ya, kiranya murka Tuhan ada pada pendeta-pendeta ini. Ya, ngeri ya saudara. Pendeta-pendeta ini berani-beraninya menutupi kebenaran ya. Berani-beraninya pendeta-pendeta bangsat biadab ini si Johnny Beol, Gilbert Umoindo ini ya. Berani-beraninya menutupi kebenaran. Bangsat sekali nih ya. Itu ditonton oleh semua orang di seluruh dunia. Bukan cuma Indonesia, di seluruh dunia nonton kebejatan si Anies ini. Dan ketidakbecusan Anies dalam bekerja. Tetapi masih dipuji-puji sama si Johnny Beol. Makanya dan dia mengatasnamakan GPDI. Kalau di atas nama pribadi nggak masalah. Di atas namanya GPDI. Kayak Yakub Tahuai, dia berusaha mengatasnamakan GBI, tapi kan ditolak sama GBI-nya nggak mau. Begitu kan? Nggak mau kan? Karena tidak semua GBI mendukung Prabowo. Maunya si Yakub Tahuai kan supaya GBI itu digiring supaya mendukung Prabowo kan?
sahabat-sahabatnya sendiri marah dan ngomong sama saya, sahabatnya Yakub Nahuai, terima 20 miliar. Nah, Gilbert itu katanya terima duit juga dari Anies. Bangsat juga ini ya, anjing juga nih pendeta-pendeta ini, laknat biadab ini. Kiranya murka Tuhan datang atas kalian. Ya, kiranya murka Tuhan datang atas kalian. Ngeri. Ya, kalian jemaatnya Johnny Peol, jemaatnya Gilbert, jemaatnya GPDI tinggalkan. Karena bedanya Gilbert tidak mengatasnamakan GPI, ya, bahkan tidak mengatasnamakan PGPI. Johnny Peol mengatasnamakan GPDI. Jelas ada 1000 pendeta GPDI di bawah saya. Artinya disuruh mendukung. Anda kalau masih menutupi fakta itu, wah Anda bangsa pendeta bangsa juga tuh. Ada pendeta yang menyangkal ya. Bangsa juga, pendeta congek juga kau. Ya, pendeta congek juga. Tapi pendeta ikut belain, oh Anda jangan main-main. Ya Nabi ke-26 nggak pernah salah kalau ngomong ya. Hati-hati loh. Anda boleh cek semua pembicaraan kita di sini, mana ada yang leset. Iya puji, hati-hati. Jangan lagi bayar per bulan ke PDI, nanti kamu itu terkutuk. Per bulan kasih ke Damaris saja. Pasti kamu diberkati. Karena Damaris tidak ada 1 rupiah pun yang masuk ke saya. Semua dari Anda untuk masyarakat kecil. Dan Anda pun semua dilibatkan bagi yang berdiakonia. Ini ya. Ya, pemerintah mulai audit gereja-gereja besar, ya, mulai dari gerejanya Gilbert, diaudit pajak semua. Pemerintah tolol, kalian ditipu sama Gilbert mau, dasar Jokowi tolol, kamu ditipu sama Gilbert mau, ya kan? Ditipu sama Niko mau, ditipu Philip Mantova mau, tolol kalian itu, ditipu sama si Johnny Peol mau. Periksa, ya. Periksa pajaknya si Johnny Peol itu. Apakah semua gereja terima? Enggak. Hanya PGPI yang terima itu. GKJ, GKI tidak terima. Ya. Mengapa? Pertanyaan mengapa? Karena GKI dan GKJ tidak mau pro Anies kan? Tidak mau bikin statement kan? Ya kan? Karena GKI nggak mau bikin, mereka bukan gereja yang udah dibeli. Kenapa Katolik tidak terima uang dari Anies? Enggak terima kan Katolik kan? Serem ya? Anda harusnya berpikir, kenapa GKJ nggak dikasih uang, Katolik nggak dikasih uang? Yang dikasih PGPI besutannya Yakub Nahuai, yang jelas-jelas pro Anies. Ya kan? Babi, bener pendeta babi, bener ya Filagel ini ya. Pendeta babi ini. Wow, oke, semua jenis kutukan yang ada di surga dan di neraka. Serem saudara. Serem ya. Serem. Mau jadi apa kalian jemaat? Kalian ditipu oleh pendeta-pendetamu demikian. Itu kan persis kayak di zaman Yesus kan. Semua orang Farisinya udah bangsat bajingan semua kan. Jadi anjing dan babi semua kan. Kayak orang ahli Taurat dan orang Farisi zaman Yesus kan. Hampir semuanya sudah begitu kan. Jangan-jangan Anda salah satu anggota gereja di situ atau pendeta di situ. Tinggalkan. Ngeri saudara, kalau Anda mau lakukan itu terserah. Ya, celakalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, celakalah pendeta-pendeta bangsat bajingan ini. Saya tunjukkan lagi ya, ditanya. Sebut program POTI tapi tudingan Anies intoleran. Pengurus GPDI dan Persekutuan Gereja-Gereja persennya PGPI, ya, jadi GPDI dan PGPI menyebut program POTI dari Anies Baswedan. Pendeta Johnny Peol dalam keterangan di Jakarta
mengatakan sejumlah gereja yang mendapatkan bantuan operasional tersebut meliputi, bahkan diberikan juga pada sekolah minggu. Johnny Peol menilai anggapan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok intoleran sangat keliru. Ya, asalnya selama Anies memimpin Jakarta sangat berarti bagi para pengurus gereja. Jadi rumor mengenai beliau itu saya kira keliru. Sentuhan sosial beliau khusus untuk gereja sangat berarti bagi kami. Saya masih ketua sejarah KPDI DKI Jakarta, mewakili, dia itu mewakili, dia ngomong mewakili 1000 gembala, menyampaikan kepada Pak Gubernur terima kasih. Ya, dalam video tersebut Ketua PGPI Pendeta Jason Balom Papua yang turut memuji kepemimpinan Anies. Terima kasih Bapak Gubernur. Jadi saudara boleh lihat kabar yang didengar, saudara keliru. Beliau ini sangat nasionalis, bangsat juga kau Jason. Ya, Jason tempeleng. Jason belum ditempeleng ini. Semoga kau ditempeleng orang nanti ya. Jason belum ditempeleng. Turut memuji kepemimpinan Anies. Ini si Johnny P.O. sama Jason belum ditempeleng. Ya. Nasionalis gundulmu peang, dasar Arab peang. Nasionalis dari mana? Dasar tolol kamu, pribumi tolol ini pasti orang pribumi nih. Pribumi tolol kamu tuh. Pribumi tolol. Ngeri ya. Kalau ada berita-berita udah begini, gimana coba Anda? Gak usah pergi ke gereja. Karena Anda akan terkutuk. Anda akan terkutuk. Anda akan terkutuk bersama-sama dengan berita-berita ini. Ya kan? Hati-hati loh. Karena berita-berita ini terima duitnya, itu terkutuk. Tinggalkan. Ya, ikut ibadah online saja di tempat saya. Tidak ada di ayatnya di Alkitab Anda harus pergi ke gereja. Ya, Ibrani 10 ayat 25, ya, itu bukan pergi ke gereja. Jangan meninggalkan tempat perhimpunan. Itu maksudnya jangan berhenti belajar. Ya, episinagoge itu bukan gereja, bukan gedung gereja. Episinagoge, kata dasarnya dari kata sinagog. Sinagog itu sekolah artinya. Ya ini Anda ada di sini tiap hari Minggu, kita bicaranya beda. Ya, Senin sampai Jumat kita bicara kritik sosial, politik, agama. Hari Minggu dan setiap pagi kita bicara saat teduh hubungan kita dengan Tuhan. Ikut di sini saja, supaya Anda jangan ikut terkutuk sama pendeta-pendeta sialan ini. Ya kan? Serem saudara. Mau jadi apa Anda coba? Dia jadi sama pendeta-pendeta edan ini. Ya kan? Gila. Ya, tunjukkan lagi. Intoleransi meningkat saat kontestasi politik, contohnya pilkada Ahok vs Anies, yang ngomong Menteri Agama. Anda percaya sama Menteri Agama apa percaya sama Anies? Ya tentu saja percaya Anies, tuh nggak yang ngasih duit Anies kok. Bangsat kalian pendeta-pendeta ya, anjing juga kalau pendeta. Pak, tentang udah berdoa, kenapa ngutin? Oh iya, supaya saya berdoa dulu sebelum sumpah serapah, supaya sumpah serapah ini mandi, saudara. Makanya pakai doa. Supaya sumpah serapah ini manjur dan gak ngawur. Ya, gak main-main, saudara. Anda mau percaya Gus Yakut atau percaya Anies?
Tentu Anda percaya Anies. Karena Anies masih ada duit, bangsat juga kalian. Jemaatnya kan nggak dikasih duit kan? Jemaat yang kayak duitnya masuk ke pendeta-pendeta kaya juga, bangsat juga kalian. Iya kan? Stop kasih perpuluhan sama Gilbert, kasih ke Damaris. Kami pasti tanggung jawab. Ya, rekening tiap minggu kita buka. Kalau nggak Selasa hari Rabu selalu kita buka rekeningnya. Ngeri saudara. Anda mau percaya sama siapa? Menteri Agama Yakut Kolil Komas menyebut bahwa intoleransi masyarakat meningkat ketika ada gelaran kontestasi politik. Selain itu radikalisme cenderung mengalami eskalasi. Tingkat intoleransi itu meningkat ketika ketemu dengan momentum politik. Ada momentum politik ketemu kemudian meningkatkan sikap intoleran dan radikalisme. Ya, ia mencontohkan momen pilkada 2017 mengadakan Anies dengan Ahok. Ya, terus ngomong nggak tahu. Si Anies ngomong nggak tahu, bangsat kan? Bangsat juga kan? Pendetanya jadi pura-pura bego begitu dikasih duit. Anjing juga pendetanya, babi juga kalian. Johnny B. All babi, Jason babi, Gilbert babi kau. Pendeta anjing kau. Pura-pura nggak tahu kau. Ya kan? Tutup mata kan? Anda mencari pembenaran, bangsat juga kau. Terkutuk kau pendeta-pendeta. Ya, Saifuddin mau belain Gilbert, terkutuk juga kau Saifuddin. Oh, nggak main-main kau. Keleleran lontang lantung kau di Amerika nanti. Dengar omongan saya. Kamu belain Gilbert, lontang lantung kau nanti di Amerika. Nggak main-main kamu bela-belain Gilbert. Belajar dari Joseph Paulson. Hidupnya bergantung sama Tuhan, nggak pernah ngemis-ngemis uang, donasi buat pribadi, nggak kayak kamu. Ya, duitnya KC pun ditilep. Ngomongnya Yosua Tewu yang nilep, ngomongnya Joseph Paulus yang nilep, padahal kamu yang nilep kan ya Saifuddin. Belajar sama saya. Dari saya mau dari saya di Indonesia 2015 saya pelayanan sampai dengan hari ini tidak ada satu pun duit kalian yang saya tilep. Nggak pernah saya minta sumbangan di YouTube, Facebook saya, YouTube saya. Untuk saya pribadi, ya kan? Hati saya Saifuddin, kamu bela-bela Gilbert, terkutuk sudah kau, nanti lontang lantung kau. Nggak main-main ya, saya ngomong ini ya. Saifuddin bakal lontang lantung kalau masih mau bela-belain Gilbert. Tapi ngutukin saya lagi. Kamu akan justru kutuk kita berbalik kepadamu. Nggak main-main ya. Kita ini perang rohani loh ini perang di alam roh loh ini. Taruhannya adalah hidup kita dan keluarga kita masing-masing. Ketika kita hidupnya tidak benar, lontang lantung saya putih nanti di Amerika. Oh, backinganmu siapa? Saya nggak ada backingannya di Eropa. Tanya Pak HW itu. Backingan saya siapa di Eropa? Nggak ada. Lone wolf saya tuh, ya. Nggak ada backingan. Mau backingan siapa coba? Tuhan Yesus backingan saya. Saya yang nggak punya backingan saja bisa menggerakkan diakonia sampai miliaran begini. Total kita sudah 4 miliar ya kita kumpulin ya di sini. Lebih malah mungkin. Karena saya bergantung sama Tuhan Yesus. Dan saya kudu jaga hidup saya kudu benar. Sekali saya geser, selesai juga saya. Saya juga nggak boleh geser, nggak boleh main-main. Sehat ya Saifuddin ya. Kamu jangan menyentuh yang kamu tidak ngerti. Kamu anak kemarin sore tahu nggak di dalam dunia ini. Di dalam dunia kangau ini kamu orang kemarin sore. Pendeta aja bukan kamu kok. Kamu nggak ngerti permainan di dalam sini. Saifuddin orang kemarin sore kamu mau backing habis kamu Saifuddin. Jangan kira kamu nggak cabul. Kamu nuduh-nuduh orang lain, Saifuddin. Beresin dulu keluargamu, Saifuddin.
Serem ya. Istrimu aja nggak respect sama kamu. Beresin dulu keluargamu, Saifuddin, sebelum kamu menghakimi orang lain. Bikin enak aja nih orang satu ini. Suka bongkar-bongkar rahasia orang. Kamu aja punya rahasia yang ditutupi oleh banyak orang yang mengasihimu. Cabulnya kamu semua ditutup-tutupi sama kita semua. Kamu juga cabul. Kamu juga nggak beres hidupmu. Kamu juga rakus, kamu juga tamak. Kita tutup-tutupin kamu. Ngeri ya. Nah, makanya Bapak Tuhan, jangan cinta uang. Belajar sama saya. Ya. Sombong, bukan sombong. Budilmu yang sombong. Saya tidak suka retorika. Ya. Belajarlah sama saya seperti saya meneladani Kristus. Saifuddin bukan pendeta ya, urus saya. Gak pernah dilantik jadi pendeta dia. Gak pernah. Saya juga ngiranya dulu Saifuddin pendeta. Ternyata kan bukan pendeta. Kemarin siapa yang ngomong itu? Orang GPI itu ya. Kita bukan pendeta, nggak pernah terdaftar. Si Gilbert malah ikut nipu ya. Si Gilbert ikut nipu, katanya Saifuddin pendeta kan, nipu Saifuddin pendeta. Pendeta dari mana? Kan Gilbert dari GPI, ikut nipu dia ya. Nah itu ya, demi uang ya, Gilbert ini ya, demi popularitas. Supaya dia kan tujuannya kan merangkul Saifuddin supaya dia dapat pro kan. Ternyata Saifuddin jadi anak iblis juga kan. Dia kaget juga kan. Dia bikin bangsat juga di Saifuddin ini. Gua udah ngata-ngatain si Paul anak iblis, lu sekarang jadi anak iblis juga. Gua mesti ngomong apa nih? Mau dia ngotain anak iblis, serba salah juga. Wah, baru dipuji-puji sebagai penginjil sejati kan sama si Gilbert kan. Nah, pokoknya anda yang deket-deket sama Gilbert itu pokoknya bangsat semua dah. Ayam kumpul sama ayam, serigala sama serigala, tikus sama tikus, bajingan sama bajingan, orang baik sama orang baik. Teman-temannya Gilbert pasti bajingan semua, percaya saya. Kalau Saifuddin berteman dengan Gilbert, Anda tahu bahwa dia juga bajingan juga. Nggak akan jauh-jauh. Ya. Ya, kalau kamu malu nggak usah di sini. Ya. Saya tidak undang-undang Anda kemari. Kalau Anda tidak mau nggak usah di sini. Saya kasih tahu Anda ya, kalau mau nuduh orang, Anda kudu beres. Jangan gara-gara 200 juta mungkin dosanya orang Anda, kamu sendiri juga cabul. Ya kan nggak tahu kita semua. Sampai mecahin etalase itu istrimu itu. Foto-fotonya lengkap itu. Ya kan? Oh, bongkar-bongkaran. Kalau saya nggak punya rahasia, saya memang bekas bajingan. Apelu. Bedanya bekas bajingan dengan bekas orang baik. Nah, saya Budi dulu baik ya. Tapi mungkin karena tekanan dari istrinya juga bisa. Ya umrah. Ya istri umurnya separohnya. Siapa suruh? Dulu dinasihati jangan. Sudah disalah dulu bilang jangan. Ya semua juga menasihati. Kamu tidak bisa mengendalikan kuda liar, bukan keledai ya, kuda liar. Itu kuda liar, anak masih muda. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Sekarang kamu mau coba-coba ngutukin api, jangan sampai kutuknya itu balik ke kamu loh. Kamu kan lontang lantung loh. Saya sudah buktikan selama saya tulus sama Tuhan, ya, saya tidak pernah lontang lantung tanpa satu backingan seorang pun. Siapa yang backingin saya selama di Eropa? Ya, kalau ada donatur baru kemarin saudara, baru berapa bulan ini terakhir ada ya, karena itu ada kita beli macam-macam ya kan.
Dari dulu saya sendiri. Ya, kekurangan enggak. Tambah edan iya. Iya kan? Tuhan cukupkan, cukupkan. Bukan sombong. Saya lagi ngajari Anda, jangan pakai duitan, Tuhan pasti cukupkan. Jangan pernah ngemis-ngemis dari orang duit untuk hidupmu sendiri. Jangan. Ya, ini para murid yang ada di dalam kelas saya, yang baru dibaptis ya. Jangan pernah ngemis-ngemis minta uang sama orang. Berdoa sama Tuhan. Tuhan cukupkan nanti. Ya, ini kan Esi ngatain Pak Paul buron, ternyata Esi buron juga. Nah, iya. Semua yang kamu katakan kepada saya itu kan berbalik kepadamu, Saifuddin. Saya ini hamba Allah, saya ini Nabi ke-26. Ya, hati-hati kamu ngata-ngatain saya. Kamu belum pernah ditahbiskan. Ya. Kamu mengatakan yang bohong tentang saya. Semua yang kamu katakan tentang saya akan berbalik kepada kamu sendiri. Dan ternyata berbalik kan kepada kamu sendiri. Nah, hati-hati. Sampai hening semua di Zoom ya, sampai mencekam sekali ya. Iya memang hari ini saya memang memang marah ya. Melihat pendeta-pendeta penuh dengan kepalsuan. Roh kudus semua nih, isinya pendeta-pendeta kepenuhan roh kudus semua, pendeta hamba mamon semua. Ya, roh kudusmu itu palsu. Ya, kamu mengajarkan roh kudus palsu kepada jemaatmu. Sampai speechless semua ini ya. Ini tadi mana nih Wonder Woman katanya mau curhat nih Wonder Woman ini. Mana Wonder Woman? Pak Santiamer belum jadi co-host ini. Mana Pak Santiamer baru masuk Pak Santiamer. Wonder Woman belum masuk Pak Santiamer ya?